Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2026 seharusnya menjadi tahun percepatan pembangunan dan pemulihan kepercayaan publik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hitungan hari, masyarakat kembali dikejutkan oleh serangkaian kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat negara dan kepala daerah. Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat korupsi? Publik dikejutkan dengan penangkapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang ditetapkan sebagai tersangka kok setelah operasi tangkap tangan terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan imigrasi. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat tinggi yang seharusnya menjadi simbol integritas dan reformasi birokrasi. Tak ada satupun yang dijawab saat rentetan pertanyaan awak media bersahut-sahutan dari berbagai arah. Dengan tangan terborgol dan rompi orange yang melekat di tubuhnya, ia terus melangkah menuju mobil tahanan. Pak, ada permohonan maaf enggak, Pak? Kamis pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka usai diperiksa dalam rangkaian operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat. Ia tak sendiri, ada 7 pejabat Ditjen Imigrasi yang juga jadi tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen imigrasi. Pak, ya, Pak, gimana Pak? Pak, ada yang mau disampaikan? Setelah sempat menghilang, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. KPK sempat menggelar operasi tangkap tangan sejumlah pejabat di kantor imigrasi Jakarta Barat pada 2 hingga 3 Juni lalu. 17 orang ditangkap, 8 diantaranya penyelenggara negara dan PNS, 9 lainnya pihak swasta. Sejumlah barang bukti dalam OTT turut diamankan, mulai dari 7 mobil, 15 motor, 11 sepeda, valuta asing, hingga logam mulia emas. Tak cukup sampai di situ. Rabu malam hingga Kamis dini hari, penyidik KPK menggeledah rumah Silmi Karim usai ia menyerahkan diri. Kendaraan mewah yang berada di garasi rumah diberi garis KPK. Kini ke-8 tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Tim MTech Media melaporkan. Yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian,
gitaris dapat sekian gitu ya, backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Belum reda perhatian masyarakat, Kejaksaan Agung kemudian mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Lembaga yang mengelola program strategi pemenuhan gizi masyarakat justru terseret dalam kasus yang diduga berkaitan dengan tata kelola program nasional. Kasus ini sangat memukul rasa keadilan publik karena menyangkut program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Gerakan ini terjadi hanya sehari pasca Presiden Prabowo Subianto mencopot badan beserta wakilnya berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program tata kelola lembaga tersebut bersama penduduk khusus juga menggeledah kantor BGN di Jakarta. Di saat yang hampir bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Muara Enim Edison. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Ironisnya, kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah Muara Enim yang tersandung korupsi dalam 1 dekade terakhir. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak rakyat yang hilang. Setiap proyek yang dikorupsi adalah pelayanan publik yang terganggu. Dan setiap pejabat yang menyalahgunakan jabatan adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Kena OTT KPK, Bupati Muara Enim ditetapin tersangka. KPK amanin 10 orang dari OTT ini. 5 orang dari Pemkab Muara Enim, termasuk Edison bupatinya, sama 5 orang lagi dari pihak swasta. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang didapat, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan buat netapin para pihak sebagai tersangkanya. Nah, dugaannya ini ada penerimaan yang dilakuin Bupati terkait pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Dari OTT ini, KPK juga kabarnya ngamanin duit ratusan juta dan beberapa barang bukti lain. Kalau kayak gini sih, gimana pendidikan di daerah mau maju? Pengadaan di Dinas Pendidikannya aja diduga dimainin. Sekarang KPK masih terus dalemin terkait kasus ini. Pak, resleting Pak. Korupsi tidak mengenal jabatan, tidak mengenal partai, dan tidak mengenal institusi. Ketika pejabat pusat pengelola program nasional hingga kepala daerah sama-sama terjerat kasus hukum, maka yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara itu sendiri. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
diperlukan perbaikan sistem, pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, serta hukum yang memberikan efek jera. Rakyat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan tanpa pandang bulu. Tahun 2026 harus menjadi alarm keras bagi seluruh penyelenggara negara. Jika korupsi terus dibiarkan, maka pembangunan akan berjalan di tempat. Namun, jika momentum ini dijadikan titik balik untuk membersihkan birokrasi, Indonesia masih memiliki harapan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan berintegritas. Karena sesungguhnya musuh terbesar pembangunan bukanlah kurangnya anggaran, melainkan korupsi yang menggerogoti negeri dari dalam.